Di tahun 2021 memang telah diputuskan oleh Komite Pengarah BPDPKS bahwa target yang dicanangkan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan permajaan sawit rakyat ini seluas 180.000 hektar. Ya. Untuk itu BPDPKS telah menyediakan anggarannya sebesar 5,56 triliun, ya 5,6 triliun itu sudah kita siapkan. Dengan sendirinya ini merupakan suatu tugas yang cukup berat ya untuk mencapai target-target yang sebesar 180.000 ini tadi, mengingat masih ada beberapa kendala-kendala, khususnya kendala-kendala di lapangan. Namun demikian, BPDPKS telah berkomitmen ya ini akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya dengan Direktorat Jenderal Perkebunan, kemudian dengan asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit, dengan asosiasi petani perkebunan kelapa sawit ya untuk bagaimana kita bisa mencapai program-program tersebut. Beberapa langkah-langkah strategis ya ini sudah kita lakukan ya. Yang pertama dengan sendirinya kita akan lebih menggencarkan lagi sosialisasi terkait dengan program ini khususnya kepada calon-calon penerima ya, calon-calon penerima dukungan dana permajaan sawit rakyat ini, yaitu para pekebun sawit rakyat swadaya maupun pekebun sawit inti plasma. Kami juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perkebunan ya untuk lebih menggerakkan gitu dinas-dinas perkebunan yang ada di daerah yang pada dasarnya dinas-dinas perkebunan ini adalah merupakan pihak yang membina para pekebun ini yang berada di daerah bagaimana agar supaya para pekebun-pekebun ini bisa siap untuk ikut serta di dalam program sawit rakyat ini. Kita juga akan ya untuk bisa memberikan dukungan atau advokasi ya, bantuan advokasi kepada para pekebun ini supaya para pekebun ini siap dan bisa menyiapkan syarat-syarat yang diperlukan untuk bisa ikut di dalam program PSR ini tadi. Syaratnya apa saja, Pak? Saat ini sebetulnya hanya ada 2 ya sudah disimplifikasi. Sebelumnya persyaratan itu cukup banyak, ada 14 persyaratan, kemudian telah diturunkan menjadi 8 persyaratan dan sekarang hanya menjadi 2 persyaratan. Ya. Yang pertama itu adalah aspek kelembagaan, artinya para pekebun yang akan ikut serta di dalam program PSR ini tadi atau permajaan sawit rakyat ini harus tergabung di dalam suatu lembaga ya, suatu lembaga yaitu dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk gabungan kelompok tani. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ini terkait dengan legalitas lahan. Artinya lahan-lahan milik pekebun atau petani yang akan ikut serta di dalam program PSR ini tadi ini harus mempunyai suatu legalitas ya. Legalitas ini artinya bahwa lahan-lahan yang dimiliki oleh para pekebun itu memang didukung oleh dokumen-dokumen yang terkait dengan lahannya. Ini juga sudah dipermudah ya. Tidak harus bahwa legalitas lahan itu dalam bentuk misalnya sertifikat hak milik ya, tetapi cukup dengan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa yang menyatakan bahwa benar tanah tersebut adalah milik atau dikuasai oleh petani, ini sudah bisa dijadikan sebagai persyaratan untuk ikut serta di dalam program PSR yang tadi. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.